Let me introduce myself. My name is Kristela Kristafini. My ID number 241085. I'm from sistem. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ulang materi tenses yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu tenses. Jadi tenses itu merupakan salah satu basic grammar dalam bahasa Inggris yang mana sering digunakan ketika kita berbicara mau secara langsung ataupun tidak secara langsung. Dan juga tenses ini merupakan perubahan verb form to express an action that is influenced by time. Nah, karena di dalam tenses menggunakan kata kerja, itulah alasan kita untuk menghafalkan beberapa kata kerja mau regular ataupun irregular dengan V1 dan V2 dan V3 agar dapat mempermudah membuat suatu tenses. Sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Jadi tenses itu dibagi menjadi 16 bagian. Tapi pada umumnya kita mempelajari 3 saja, yaitu simple tenses, karena simple tenses itu merupakan bagian dasar. Sebelum kita lanjut, saya mau menjelaskan satu hal, yaitu tentang active voice dan juga passive voice. Active voice itu adalah asensi that places the performing an action as the subject. Sedangkan passive voice adalah asensi in which a verb indicates that an action is performed on the subject. Nah, voice ini sering digunakan dalam tenses. Kapan dipakainya? Jadi kita pakai active voice kalau mau fokus ke pelaku tindakan. Lalu kita pakai passive voice kalau mau fokus ke objek atau hasil dari tindakan, bukan siapa yang melakukannya. Biar tidak pusing nanti saya berikan contohnya masing-masing tenses. Jadi yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense adalah the most commonly used in everyday life. Biasanya simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Nah, untuk membuat tenses kita memerlukan rumus, dan setiap tenses memiliki rumus yang berbeda-beda. Untuk simple present tense kita memakai rumus subject plus verb 1. Contohnya she writes a letter. Dalam contoh itu ada kata kerja write, tapi kenapa ada is-nya? Karena kita memakai subjek orang ketiga, yaitu she, makanya ditambahkan si. Sekarang tentang active dan passive voice. Jadi voices ini juga menggunakan rumus di setiap tenses dan pastinya berbeda-beda. Kalau di simple present tense active rumusnya subject plus V1 plus object, sedangkan passive rumusnya subject plus to be plus V3 plus by plus object. Saya mau memberikan contoh aktif dan passive voice. Contoh yang tadi saya sudah berikan itu termasuk di dalam active voice. Yaitu she write
I later karena subjek melakukan tindakan langsung ke objek. Makanya termasuk active voice. Kalau passive voice berarti I later is written by her. Karena fokus pada objek menggunakan to be plus V3 lalu objek setelah by. Contoh lain dari active voice yaitu the chef cooks the food, they clean the classroom every day, and I read a story. Lalu passive voice yaitu the food is cooked by the chef, the classroom is cleaned every day by them, and a story is written by me. Yang kedua adalah simple past tense. Simple future past adalah kebalikan dari simple present tense. Dalam hal ini, simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, menyatakan fakta atau situasi yang terjadi di masa lampau. Tense ini menggunakan kata kerja to and past. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam tense ini adalah yesterday, today, 2 days ago, dan masih banyak lagi. Rumus atau simple past tense adalah subject plus verb to. Contohnya, I visited my grandmother last weekend. Dalam contoh itu ada kata kerja visit, tapi kenapa ada ed-nya? Karena menambahkan ed pada verb adalah cara untuk membuat kata kerja menjadi bentuk verb to. Dalam simple past tense dan untuk kata kerja yang bersifat regular verb, sekarang aktif dan passive voice. Kalau di simple past tense active voice, rumusnya subject plus V2 plus object, sedangkan passive voice subject plus to be plus V3 plus by plus object. Contoh active voice, he booked a new car. We saw the movie, and the chef cooked the meal. Lalu passive voice, a new car was booked by him. The movie was seen by us, and the meal was cooked by the chef. Yang ketiga adalah simple future tense. Simple future tense adalah digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun selain itu, tense yang satu ini juga bisa digunakan untuk menceritakan keputusan di masa depan yang spontan atau mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Rumus untuk simple future tense adalah subject plus will atau be going to plus verb 1. Contohnya, she will come to the cinema tomorrow. Sekarang aktif dan passive voice. Kalau di simple future tense aktif, rumusnya subject plus will plus 1 plus V1 plus object, sedangkan passive voice rumusnya subject plus will be plus V3 plus by plus object. Contoh active voice, I will finish the homework, he will paint the house, we will clean the room. Lalu passive voice, the homework will be finished by me, the house will be painted by him, the room will be cleaned by us. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Makasih.